review dan sebagainya. Jadi ini mungkin nanti bisa diskusi lebih terbatas menurut kita, langkah-langkah apa yang memang diinginkan. Nanti tim membentuk tim kecil untuk bagaimana formula yang diusulkan ini seperti apa. Karena kita adalah melaksanakan perintah undang-undang. Ketika rakyat tidak puas terhadap undang-undang yang sudah diputuskan antara DPR RI dengan pemerintah, tentunya ada mekanisme yang namanya judicial review. Nah, ini kira-kira seperti apa? Ini karena sudah menjadi keputusan politik, tentunya ada mekanisme cara-cara ketika rakyat ini tidak setuju dengan keputusan politik undang-undang yang sudah dihasilkan ini, dipersilahkan untuk mengajukan keberatan. Pasal-pasal mana yang mungkin menjadi ganjalan nanti bisa di judicial review. Termasuk dengan perhutani, nanti kita buka komunikasi aja dengan ATM, diskusi lah internal persoalan hutan di Blora ini seperti apa, karena separuh wilayah kita ini adalah wilayah hutan, sehingga kita harus duduk bareng ngobrol dengan perhutani. Oh, ini loh kendalanya yang selama ini mungkin Mas Lukito mendampingi di lokal ini seperti ini. Nah, mungkin pola-pola komunikasi informal, karena saya kira perhutani juga sekarang lamban laun komunikasinya juga agak baik ini untuk bagaimana petani sekitar hutan ini nanti ke depan bisa sejahtera seperti apa, termasuk pelestarian air dan sebagainya. Ini saya lagi menjadwalkan dengan perhutani. Nanti silakan nanti kalau Mas Lukito, NGO atau teman-teman yang concern terhadap kaitannya perhutanan, kita buka ruang komunikasi dengan perhutani untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi ganjalan seperti apa. Karena perhutani ada kaitannya dengan Kementerian LHK, termasuk cabang dinas kehutanan, nanti kita ajak ketemu. Silakan nanti diadakan diskusi per tematik, mungkin bahas soal perhutanan dan sebagainya. Jadi terima kasih atas semua saran usulnya, ini sudah disampaikan. Nanti lebih detailnya tolong disurat kepada kami ya, apa-apa tadi yang sudah diucapkan, dituangkan dalam tulisan, biar kami nanti dari tim kami akan mengkaji hal-hal yang bisa kita komunikasikan. Ketika ada persoalan pupuk, saya langsung bertindak dengan dinas, dengan DPRD. Suratnya ke Pak Menteri sudah kita sampaikan, Pak, ini loh kondisi Blora ini seperti apa. Tapi itu tadi sebenarnya jawabannya, duitnya orang ini mesti dilolos semuanya. Tapi ini karena kondisi keuangan negara ini lagi sulit. Nah, ini keadaan sejatinya seperti itu. Itu. Jadi dari saya itu mungkin dari perdagangan, dari inspektorat atau dari yang lainnya mau menambahkan, dipersilakan. Saya coba masuk dulu Pak Arif, koreksi terkait apa yang disampaikan juga Bu Leni dan Pak Arif. Yang Bu Leni terkait soal Al-Sintan ya. Ya, ini jenengan sebenarnya menjabat sudah sekian tahun, tapi baru sekian tahun belakangan ini akan dikoreksi terkait soal pendistribusiannya. Ini kan menurut saya kan ya buat saya dan kawan-kawan di federal itu sangat kecewa sebenarnya. Karena apa ya, itu tadi justru tidak tepat sasaran dan nggak maksimal pemakaiannya, karena ya mangkrak di Poktan dan Gapoktan. Karena saya tahu itu di Termulus. Ya gini aja Mas, itu dengan kalau ada temuan fungsinya mendampingi petani, sampaikan laporan kami aja. Nanti menjadi, saya bilang tadi, kita menjadi bahan review kami untuk mengevaluasi penggunaan sekitar yang sudah ada ini. Ngomong ketemu boleh kita sampaikan karena yang kedua terkait soal perhutani Pak Arif. Ya pasti perhutani tidak berani dan tidak berwenang terkait soal pupuk subsidi maupun karena pupuk subsidi itu tidak dibolehkan di hutan negara dan perkebunan, itu pasti. Nah, ini pernah saya sampaikan juga saat audiensi di Dinas Pertanian bahwa ketika berdiskusi perkara pupuk itu nggak bisa dengan perhutani, karena perhutani tidak memiliki kewenangan terkait soal kuota pupuk dan penggunaan pupuk. Nah, karena perhutani itu otoritasnya itu adalah hak kelola, dia tidak punya kewenangan memberikan izin atau tidak memberikan izin. Itu langsung di bawah otoritas Presiden dan Menteri Kehutanan. Nah, yang selanjutnya terkait soal negara sekarang nggak punya duit Pak Arif. Ini juga menarik buat saya. Harusnya kalau negara nggak punya uang sekarang, itu nggak ribut soal kartu tani, karena pembuatan kartu tani itu pakai anggaran yang tidak kecil. Nah,
justru kartu tani ini menurut pengalaman saya advokasi soal pupuk itu mulai 2008 sampai sekarang itu justru menghambat proses pendisiplinan pupuk. Karena apa? Mekanisme pendisiplinan pupuk sebenarnya itu sudah diatur dan sudah jelas mekanismenya, mulai pabrikan, distributor, pengecer, petani, selesai. Nah sekarang yang jadi persoalan adalah distributor dan pengecernya Pak Arif. Nah ini sekaligus mempertanyakan peran dan fungsi KP3-nya gitu. Sebenarnya kalau ada pengecer yang nakal itu tinggal dipukul distributornya, karena pengecer yang nakal ada konsekuensi administrasi dan dicoret jadi pengecer sebenarnya di situ. Nah itu sebenarnya teknisnya lebih mudah, dan sekarang malah juga ditambah pekerjaan lagi soal surat rekomendasi gitu. Padahal semua pedomannya awal adalah ERDKK. Kalau sudah nama ERDKK, ya ngapain juga harus ada surat rekomendasi dari tani gitu. Ini kalau bicara soal negara sekarang sedang krisis keuangan, ini tawaran kita Pak Arif dari data. Ya sudah dihapus saja tentang BPT itu juga nggak sia-sia juga. Karena apa? BRI sendiri pernah tak tanya, keteter juga mereka bertanggung jawab mengeluarkan kartu tani, di sini lain anggaran dari negara juga nggak segera dikucurkan. Ini jadi korbannya bukan hanya petani, tapi korbannya juga perbankan juga. Nah, yang selanjutnya Pak Arif tadi sudah menyampaikan perusahaan teknis. Saya sekaligus kalau lidah tani ya dalam tanda kutip ditantang untuk bekerja bagaimana memajukan ekonomi petani. Saya ini sudah bikin konsep, sudah tak siapkan. Ini pertanian terpadu dengan soal peternakan. Jadi konsep ini nanti sekaligus memajukan pembangunan ekonomi di sektor pertanian dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi untuk mengurangi urban ke kota. Jadi nanti tinggal kalau konsep ini diterima, kita tinggal diskusi teknis peran apa yang diambil oleh Pemkab dan peran apa yang dikerjakan oleh organisasi tani. Dan konsep ini adalah kolektif. Ini pembangunan ekonomi operasi di organisasi tani. Dan lidah tani ketika diajak bekerja sama dengan Pemkab, kita sangat siap. Karena kita punya kader-kader yang cukup banyak. Itu Pak Arif. Tawaran sekaligus juga saya menjawab tantangan dengan bagaimana membangun pertanian yang maju untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan juga sektor pertanian. Karena buat saya dan teman-teman ini adalah konsep yang utuh dan terintegrasi antara peternakan, pertanian, dan tanah. Nah, kenapa konsep ini kita buat sebenarnya dalam rangka menjawab kegelisahan betapa hasil produksi padi yang melimpah lepas ada hama iya, tapi tidak terkontrol. Yang kedua juga begitu melimpahnya hasil produksi jagung di tanah hutan negara yang sekarang dikelola petani, tapi bukan petani yang menikmati kesejahteraan, justru pengusaha-pengusaha. Karena apa tadi di awal bahwa dipasrahkan dan diserahkan langsung ke pasar belakang. Nah, nanti terkait teknis kita siap, timnya Pak Arif misalnya mau diskusi dengan kita, konsep kita ini sudah ada, sudah kita siapkan. Terus cara kerjanya seperti apa, kita sudah inventarisir semua hasil produksi petani yang selama ini di Blora sudah kita inventaris semua. Itu Pak Arif, terima kasih. Oke, nanti karena ini butuh waktu dan tim, nanti kita kasih waktu lain waktu untuk paparan terkait dengan usulan dari lidah tani untuk konsep pertanian peternakan terpadu. Yang lainnya mungkin ada yang menanggapi atau masih ada yang perlu disampaikan? Saya ada waktu 10 menit lagi karena ada agenda berikutnya. Mungkin dari Dinas Perdagangan. Oke, menambahi sedikit izin Bapak Bupati, yang saya hormati Bapak Bupati serta seluruh kru dan jajarannya, wabil khusus teman-teman saudara kami dari RPR